Tuhan berkenan. Nah, artinya apa? Kalau seorang sudah percaya, sudah matang, sudah benar, tidak mungkin memberontak lagi di langit baru, bumi baru. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman, yang memberontak sudah binasa kan? Sudah pengalaman dan sudah mengerti. Tidak mungkin dong memberontak lagi. Tapi kehendak bebas tetap ada kan, manusia hidup di langit baru, bumi baru. Punya kehendak bebas, bersuka cita. Bersuka cita artinya apa? Punya kehendak bebas kan? Bersuka cita, punya perasaan, punya pikiran, punya akal budi, bahkan punya Iya. tubuh, Kalau fisik. Tapi bukan yang sekarang, kalau misalnya yang tidak dibandingkan bisa mati dengan lagi. penciptaan pertama itu Adam dan Hawa itu apakah berbeda gitu loh Pak? Berbeda. Kalau Adam dan Hawa itu kan diciptakan dari debu. Oh. Dari nol. Adam dan Hawa dari nol loh. Nggak ada pikiran sama sekali pertamanya. Kita nanti dibangkitkan kan pikirannya masih sama. Sudah lengkap. Lalu dibawa ke langit baru, bumi baru. Terus sama ini Pak. Kan tadi pembahasan selama ini kan memang saya memahami kalau ini betul-betul maksudnya proyek keselamatan dari Betul. Tuhan Yesus, betul kan? Betul. Nah, apakah bisa dikatakan Tuhan gagal dalam proyek perciptaan manusia pertama itu? Oke, Sampai baik. akhirnya ada Tuhan proyek tidak pernah keselamatan gagal. ini. Yang gagal itu manusianya. Manusia kan diajar oleh Tuhan. Nah, kalau manusia memberontak, masa salah Tuhan? Salah siapa? Kayak kita punya anak gitu ya. Kita didik anak kita. Terus anaknya ini memberontak, salah siapa? Masa salah orang tuanya? Iya, iya. Manusia memberontak, bukan Tuhan yang gagal, manusianya yang gagal. Oke. Sama hari ini sama. Kita bisa percaya Tuhan, bisa sungguh-sungguh nggak imannya? Bisa. Nah, kalau nggak sungguh-sungguh, ada yang memberontak dan sebagainya, salah siapa? Ya, salah kita sendiri. Kenapa begitu? Iya sih. Kita nggak bisa salahin Tuhan. Tuhan sudah kasih semuanya, aturan mainnya. Iya, iya. Kayak gitu ya berarti ya. Iya. Saya soalnya pernah mendapatkan saya sering kan bertanya-tanya ini toh Pak. Katanya itu karena gangguan dari Lucifer. Kita Adam dan Hawa itu berdosa karena gangguan dari Lucifer. Katanya begitu. Tapi kemudian Sekarang kan setan juga mengganggu, sama, betul toh. Nah, terus saya tuh sampai berpikir gini, Pak. Jadi yang waktu di masa Yerusalem baru itu sudah nggak ada gangguan lagi. Kenapa kok dulu ada gangguan itu? Bukan gitu ya cara berpikirnya, Pak ya? bukan gitu. Jadi gini, Adam dan Hawa itu kan dari nol pikirannya. Iya, iya. Dikasih gangguan, dikasih ujian itu supaya lulus. Supaya taat lulus. Kalau kita udah habis-habisan ini perang Berarti sekarang rohaninya. kita ujiannya ya sekarang ini berarti. Iya, sekarang ini ujian kita sampai kita mati. Apa yang kita perbuat? Ya, ya. Sementara itu dulu deh, Pak. Ya. Itu dulu. Jadi kita semua sedang ada ujian sebenarnya. Kalau dalam bahasa rohani, peperangan rohani. Iya. Ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom malam Pak. Shalom. Saya mau tanya mengenai Yeskiel 28 ayat 13 sampai 15. Soalnya kalau dilihat di leksikon, Pak, itu sebetulnya kan di ayat 14-nya itu kurang lebih bahasa Ibrani. Ya. Oh, udah. Yeskiel 28 ayat 13 sampai 15. Khususnya di khususnya di 14 itu kan disebutkan, kalau saya tidak tahu ya leksikon saya sama atau enggak dengan yang di Pak Wignya. Engkau adalah kerub. Engkau adalah kerub yang diurapi dan sayapmu membentang, dalam arti maksudnya membentang kayak menaungi banyak wilayah gitu loh Pak, seolah-olah seperti itu kalau kurang lebih. Jadi kalau kita lihat di bahasa Ibraninya sebetulnya lebih jelas kelihatan kalau sebetulnya dia itu diciptakan dalam kondisi yang baik, satu, dan kedua meneguhkan bahwa dia adalah salah satu kerub. Jadi
Kalau saya malah lebih yakin kalau itu menceritakan tentang tokoh si setan ini, bukan raja itu, karena disebutkan dia adalah seorang hero gitu Pak. Dan itu pertanyaan yang pertama saya ini, menurut Pak Wiknyo, apakah keliru kalau saya nyimpulkannya itu Pak? Jadi kalau dalam teks Ibraninya ya Pak, artinya itu anointed guardian cherub. Makanya diartikan ini cherub nih. Artinya malaikat ya, jenis malaikat ya. Berarti kan opsi bahwa itu raja berarti kan bisa dicoret karena ini bicara sosok yang adalah cherub Bapak berarti. Ya, tapi mereka punya argumen gini, ini cuma ejekan terhadap raja tiru, raja apa? Raja Babel. Terus kalau raja kita Tirus, lanjutkan gitu. di leksikon itu, di ayat-ayat berikutnya sebetulnya kan satu poin yang waktu diciptakan dia baik, parasnya elok, dan kelakuannya juga tidak bercacat, sampai dengan kemudian ada melencengnya sedikit, kan ada seperti itu. Ya, sampai kemudian didapati kecurangan padanya. Nah, kecurangan. Cuma itu kan hurufnya agak melompat Pak, tidak selengkap yang kita omongkan ini. Yang di leksikon itu kan ada. Ini yang ayat berapa Pak? 15. Itu yang unrighteousness-nya kan terus nimsa. Di leksikonnya Pak Wiknya sama enggak? Cuma yang terakhir itu ad sama nimsa. Ayat 15. Iya betul, ad nimsa, ya. Ya. Betul. Yang agak nyeleneh ke Pak Wiknya. Itu ya. Tuhan sudah gitu disediain. Yang tanyanya agak lebih nyeleneh lagi. Saya tidak bilang itu salah atau benar atau apa ya. Sekarang kenapa Tuhan nyiptakan, sudah tahu kayak gitu kok nyiptakan yang jahat? Kan sebetulnya kan itu Pak. Jadi malah justru di ayat 14-15 ini kan mematahkan argumentasi pertanyaan orang yang agak nyeleneh itu tadi Pak. Menurut Pak Wiknya gimana? Ya, intinya sih sederhana. Manusia diciptakan kan dengan kehendak bebas. Kenapa? Menurut gambar dan rupa Allah. Kalau menurut gambar dan rupa Allah, masa robot? Kehendak bebasnya ada. Bisa memilih yang baik dan yang buruk, tapi ia memilih yang buruk. Nggak taat maksudnya ya. Nah, itu aja sih. Sama, ini juga begitu. Iya, adnimsanya juga itu, Pak. Adnimsanya kan sampai didapati kecurangan. Amnimsa itu artinya itu, until found. Iya. Iya, berarti kan dia membuat pilihan untuk melakukan itu tuh, Pak. Betul, itu artinya. Jadi dia yang, makanya kan, bukan Tuhan yang menentukan, dia sendiri yang pilih. Ya, makanya kan kadang-kadang kita ini udah habis fikri, Pak. Kok ada yang tanya, kok sudah tahu gitu nyiptakan yang jahat gitu kan. Itu ini Pak, itu terpengaruh dengan ajaran Calvinisme itu pasti. Oh, gitu. Iya. Calvinisme kan Tuhan yang menentukan semua skenarionya, ini jahat, ini baik. Gitu. Nanti pertanyaannya dibalik. Kan Tuhan Maha tahu kok menciptakan Adam yang jatuh. Nah, udah tahu saya. Iya, itu. Padahal di kesimpulan kitab Yeskiel sesi malam ini kan sebetulnya kan kelihatan kalau kita lihat ayat itu kan harusnya kelihatan juga kalau si setan itu mengambil keputusan sendiri dan itu salah karena memberontak. Betul. Karena pada waktu diciptakan tak bercacat celah. Iya, malah dipuji-puji malah sebetulnya. Cuman ada tafsir ya Pak. Ada tafsir yang begini. Tuhan sengaja menciptakan yang jahat, setan. Sebagai tokoh antagonis. Kayak film gitu loh Pak, ada penjahatnya, ada superhero-nya. Tapi benar ada yang begitu loh pikirannya. Terlalu banyak nonton Marvel mungkin Pak. Ya kayaknya sih begitu. Dulu padahal belum ada Marvel, dia sudah bernubuat adanya Marvel kayaknya. Pertanyaan terakhir Pak, dari ayat 13 itu
eh, eh, apa kalau dilihat bahasa Ibraninya itu kan timbrel, artinya tamborin itu Pak. Terus itu ada orang yang mengartikan kalau dia itu pemimpin puji-pujian, dasarnya dari ayat 13 itu Pak. Karena apa itu? Ini di kata yang diterjemahkan di bahasa Indonesianya tempat tatahannya dibuat dari emas. Itu bahasa Ibraninya kan kalau dilihat kan arti bahasa Inggrisnya kan timbrel sebetulnya Pak. Tamborin. Betul. Iya, lah dari itu terus ada yang menjelaskan punya argumentasi kalau si setan itu pemimpin pujian di surga sana. Pendapat Pak Wigner gimana? Itu salah satu tafsir aja Pak. Belum tentu juga. Tentu juga. Jadi memang terjemahannya tamborin gitu ya. Tupeka. Ya, Tupeka itu mounting ya. Mounting bisa tamburin bisa. Iya. Yang tatahannya ya yang kalau tatahannya itu Unekaveka. Tapi ini konteksnya adalah atau tempat untuk menyimpan itu perhiasan. Konteksnya itu. Iya, konteksnya itu. Jadi dia tempat mounting. Ya, tempatnya. Soalnya kan justru itu saya tanya kadang-kadang ada yang khotbah di depan mimbar, iblis itu pemimpin pujian, waktu dasarnya apa? Saya tanya, ini Pak, ayat ini Pak. Nah ini yang apa terjemahannya tamborin ini. Ya. Tamborin dipikir tamborin kayak zaman sekarang tamborin gitu kali ya. Iya mungkin. Meskipun ini enggak nambah atau mengurangi iman kita. Tapi itu nggak terlalu penting sih, mau dia pemimpin pujian, mau pemimpin apa. Pokoknya sekarang jadi setan aja dia. Yang penting itu Pak. Betul, Pak. Ya itu aja Pak. Oke. Berkati. Berikutnya Ibu Sian, silakan Bu. Shalom Pak Tan. Shalom. Semua. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Yaitu perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Karena kalau kita melihat dari perkataan Yesus kepada Nikodemus, dia katanya kita harus dilahirkan kembali. Arti dari conversation yang terjadi itu bersifat kerohanian yang baru. Karena harus melalui darah roh Allah yang merupakan DNA kerajaan surga. Nah, tadi juga Bapak menyinggung sudah ya bahwa sekarang hukum Taurat itu sudah ditulis di dalam hati kita, bukan di loh batu lagi. Berarti dulu itu natural karena sudah kehilangan kemuliaan Allah oleh dosa Adam, sehingga Allah harus datang untuk memenuhi hukum Tauratnya itu supaya bisa dimasukkan ke dalam kita dan kita diberikan Roh Kudus. Itu kalau waktu saya mempelajari tabernakel yang bayangan akan datang. Sedangkan di buku Ibrani adalah tabernakel yang rohani. Itulah yang Bapak sentuh mengenai Yerusalem baru. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama, apakah perbedaannya bertobat dan mengaku dosa dan dibaptis selam dengan kelahiran kembali yang hanya Allah sendiri yang dapat melakukannya, sehingga oleh darahnya itu kita diberi Roh Kudus sebagai jaminan sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Oke, baik. Satu dulu, nanti lupa saya. Itu ya. Oke. Jadi kan kita tahu kronologinya bahwa manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah undur daripadanya. Nah, barulah di peristiwa Pentakosta
Roh Allah dicurahkan kembali, Roh Kudus. Sehingga kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus dimateraikan dalam diri orang percaya sebagai tanda milik Tuhan. Artinya kita milik Tuhan. Nah, tapi itu tidak berarti lalu kita berubah otomatis. Makanya Roh Kudus ditaruh itu untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya kita mau nolak atau mau taat gitu, mau mendengar atau mau tidak gitu. Nah, jadi kita harus memberi diri untuk dipimpin, datang dan benar-benar mengerti kebenaran sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, disebut anak Allah. Nah, itulah yang disebut lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan gini, seseorang dibaptis, keluar dari air terus lahir baru. Bukan, belum. Itu cuma ritual atau formalitasnya. Nah, benerannya dipimpin oleh Roh itu perubahan akal budi, perubahan semuanya, batinnya, dan sebagainya. Nah, itu baru lahir baru. Ya, itu makanya hanya Allah yang dapat melakukan pembaharuan dari dalam dulu, seperti di Ezekiel 36 itu. Ya. Lalu baru nanti akal budi kita dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan Roma 8. Ya. Ya. Nah, sekarang yang kedua, Pak, simpel sekali. Waktu itu ada yang bertanya sama saya, ini sudah lama mengingatkan saya lagi buku Ezekiel. Ya. Kan di Ezekiel 37 itu ada cerita The Valley of the Dry Bones. Ya. Lalu saya ditanya, apakah saudara berdoa juga? Sebentar, Bu. Untuk saya ambil minum. Sebentar aja ya. Keselak. Sebentar. Minta maaf. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, saya ditanyakan waktu itu dengan cerita yang di Ezekiel 37 itu, ya. The Valley of the Dry Bones. Ya. Tanya, apakah saya berdoa untuk arwah orang yang sudah meninggal? Karena di situ Tuhan menantikan sampai Ezekiel siap untuk tengkorak-tengkorak itu difirmankan menjadi manusia baru. Disangka itu orang yang bertanya kepada saya, kita boleh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal karena dihubungkan dengan Lukas 16. Dia katakan ada masa purgatory yang nantinya Injil masih diberitakan kepada mereka, lalu mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Nah, menurut Bapak, bagaimana di buku Ezekiel ini? Lukas 16-nya yang ayat berapa? Yang mulai dari ayat yang ke-19 apa? Yang the rich man and Lazarus. Oh, oke, baik. Ya. Jadi begini. Yang pertama tentang Yehezkiel ini, Yehezkiel diberi penglihatan oleh Tuhan adanya suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Tapi tulang-tulang itu bukan secara harafiah. Tulang itu maksudnya adalah Israel yang mati. Mati di sini artinya memberontak, jiwanya mati. Jadi ketika tulang itu dibangkitkan bukan secara harafiah. Jadi Israel akan kembali lagi ke Yerusalem, gitu maksudnya. Jadi itu figuratif. Yang kedua, Yehezkiel tidak berdoa minta tulang itu dibangkitkan, tidak. Ya, ini suatu penglihatan. Jadi bukan Yehezkiel berdoa untuk orang mati, bukan, sama sekali bukan itu. Yehezkiel berdoa untuk pulihnya Israel, pengampunan untuk Israel, itu ya mungkin karena nabi kan dia. Nah, tidak ada hubungan juga dengan Lukas. Lukas ini cerita bahwa ada orang kaya yang tidak baik, jahat ke alam maut. Lazarus ke
pengakuan Abraham, apa hubungannya dengan doa orang mati? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, jadi itu penjelasan yang salah itu. Tidak ada, Bu. Di seluruh Alkitab tidak ada praktek berdoa kepada orang mati, itu nggak ada. Ya, terima kasih Pak Tanto. Ya, oke. Berkati. Berikutnya, nah ini dia. Rebecca, silakan. Ya Pak, saya punya satu. Saya punya 5 pertanyaan. Jangan banyak-banyak, nanti yang lain nggak kebagian. 3 saja ya. Ayo, silakan. Ya, silakan Rebecca. Masih di mute ya? Coba kamu bicara. Ya, sudah. Halo? Ya, sudah. Silakan. Oh ya. Jadi, kenapa Tuhan memilih Israel? Kenapa tidak bangsa-bangsa lain? Apakah ada perjanjian leluhur di antara Tuhan sama leluhurnya Israel? Oke, baik. Langsung dijawab ya. Yuk. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub, dan seterusnya, akan lahir sang juru selamat. Itu janji Tuhan. Clear, tidak ada bangsa lain. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di perjanjian baru, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu bangsa Israel? Iya. Oh, iya. Ya. Habis itu di surga itu nanti ada tingkatan tahta kah? Apa ada kayak pekerja kuli gitu? Yang Alkitab catat adalah di surga ada pemerintahan karena bentuknya kerajaan. Dan orang-orang percaya akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau memerintah artinya ada yang diperintah. Nah, makanya di Alkitab dicatat adanya mahkota, ada mahkota yang besar, ada mahkota yang kecil. Jadi ada strukturnya memang. Pak. Oh, ya. Suaranya Pak Bisu ya? Enggak ada. Suaranya nggak kedengeran. Oh, di tempat kamu masalah kayaknya ya. Halo, tes. Di saya aman, Pak. Jelas oh kok, iya, Pak. Ya. Berarti di tempat Rebecca ini. Halo, Becca. Kamu dengar nggak? Enggak. Oh iya, udah. Oh, maaf, Pak. Oh, tadi kenapa ya? Nggak tahu, tiba-tiba aku kenyang itu, habis itu Bapak kayak internetnya gitu. Itu internetnya. Nggak usah pakai video kali, Rebecca. Ya, videonya iya. coba dimatikan. Videonya, ya. Yuk. Ya. Oke, Rebecca, tadi apa tadi saya sampai lupa. Tadi kenapa apakah ada tingkatan di surga? Oke, baik. Di surga kan kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada yang memerintah, artinya ada yang diperintah. Di Alkitab ada kisah tentang mahkotanya, ada yang besar, ada yang kecil. Artinya ada struktur pemerintahan. Dalam perumpamaan ada orang yang diberi 10 uang mina misalnya, maka dia diberi 10 kota. Jadi ada tingkatan memang. Tapi tingkatan itu dibuat dari apa yang, maksudnya kayak seberapa dia serve Tuhan di dunia kah? Ya pasti. Tuhan yang tentukan ya, tapi ya. Oh ya. Habis itu pertanyaan terakhir itu apakah teori bisa merubah seseorang? Maksudnya? Kayak misalnya teori tentang artinya bilur-bilur Kristus itu maksudnya kayak teori itu maksudnya kayak pemikiran orang tentang sesuatu itu apakah bisa merubah suatu sikap dari bisa dong manusia bisa. tersebut? Kalau orang mindsetnya salah, cara hidupnya bisa salah. Iya kan? Kalau orang mengerti kebenaran, hidupnya bisa benar. Bisa benar, berarti bisa juga itu orang nggak benar. Bisa, pengertiannya sudah benar, tapi
dia nggak mau lakukan karena berat melakukannya. Oh, Orang sudah tahu bahwa merokok itu tidak baik. Kenapa dirokok terus? itu Nah, bisa saja kan? Sudah mengerti kan? Tapi merokok terus. Ya sama. Orang sudah tahu dosa itu maut. Tapi kenapa kau berbuat dosa terus? Nah, sama. Nah, tergantung manusianya. Mau berusaha nggak? Mau berjuang nggak? Gitu. oke. Jelas? Mereka ya? Jelas. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih. God bless. Oke, God bless. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat dalam perjalanan eksistensi kehidupan di dunia ini, bahwa Allah juga banyak bergumul. Jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, bagaimanapun Allah bergumul. Kemudian peristiwa Bah juga Allah bergumul akibat makin jahatnya manusia. Ya. Kemudian peristiwa Sodom dan Gomora juga bergumul. Ya. Jadi kan pergumulan itu dilampiaskan dalam bentuk amarah barangkali kan. Ya. Nah, sekarang banyak lagi sebetulnya peristiwa lain, khususnya di Perjanjian Lama dulu Pak. Ya. Nah, dengan Israel dibuang ke Babel. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, apa yang kita tangkap dari peristiwa-peristiwa ini semua, atau apa yang kita tangkap dari pergumulan Allah dan kemarahan Allah itu, dan bagaimana kita merespon? Terima kasih Pak. Ya. Kita harus mengerti sekali bahwa kehendak Allah adalah jangan ada yang binasa. Allah menciptakan manusia supaya jangan binasa. Ya, tetapi manusia tidak diciptakan seperti robot biologis. Diciptakan dengan kesadaran penuh yang bisa memilih mau taat atau tidak taat. Nah, ketika tidak taat, Allah bersedih, marah. Tapi kalau taat, malaikat di surga saja bertepuk tangan, Pak. Jadi, dalam hal ini seringkali dipakai bahasa personifikasi. Allah menyesal, lalu marah. Nah, itu kan bahasa personifikasinya manusia juga. Artinya Allah punya perasaan juga, bukan tanpa perasaan. Kan Allah itu kasih adanya. Artinya kasih itu kan perasaan. Nah, begitu. Jadi, memang begitu. Bahkan ditulis dalam kitab Yakobus, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Cemburu lagi, Pak. Itu sebenarnya dengan kuat, diingininya dengan sangat kuat. Gitu. Jangan binasa gitu. Begitu, Pak. Jadi respon kita, Pak? Respon kita mau selamat atau tidak, mau jadi anak Allah atau tidak, pilihan di tangan kita. Kalau mau jadi anak Allah, harus belajar firman, melakukannya, perubahan akal budi, berjuang, melawan kedagingan ini, dosa kita, natur dosa. Itu bukti bahwa kita beriman, imannya benar, sehingga nyata dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, mati. Gitu. Jadi justru terjadi sebaliknya, kalau itu kita lakukan, respon yang tadi, justru sangat bersuka cita, Pak ya? Ya, betul. Barang siapa menabur, dia menuai, Pak. Ya, begitu makasih, ya? Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Pak Oto, silakan, Pak. Di-unmute dulu. Ya. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ini, Pak, bertanya. Kenapa masih banyak pastor yang masih mengikuti konsili, Pak, dan tidak mau mengikuti kebenaran? Apakah waktu mereka ngambil doktornya atau master teologianya, mereka tidak belajar kebenaran itu? Apa kebenaran itu belum ada pada waktu itu, Pak? Oke, ini berkaitan dengan doktrin suatu gereja. Ya, kalau doktrinnya itu memandang bahwa hasil konsili itu benar 100%, maka mereka akan ikuti. Kadang-kadang
nggak meriksa Alkitab lagi gitu. Pakai saja hasilnya gitu. Ya kan? Ada lagi gereja yang lebih mengutamakan tradisi daripada Alkitabnya. Nah, ini keputusan masing-masing gereja ini memang. Tapi Ya. apakah mereka waktu kuliah ngambil masternya atau dokternya itu nggak mendapatkan kebenaran yang benar itu, Pak? Makanya tuh. Ya tergantung ngambilnya di mana, Pak. Oh iya. Kan setiap Bisa ini beda-beda. Ada STT yang sangat liberal kan ada aja, Pak. Ada. Kasihan, Pak. Ya kasihan sih. Saya sangat berkasihan. Kasihan jemaatnya. Iya. Betul, Pak. Jemaatnya. Betul. Makanya saya buat seminar 7 natur kebenaran tuh maksudnya itu, Pak. Iya. Supaya lebih objektif ya kebenarannya ya. Kasihan. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati ya, Pak. Haleluya. Berikutnya Pak Mulyono, silakan, Pak. Malam, Pak Wignya. Selamat malam. Pak, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Silakan. Yang pertama itu, akhir hidup Yeskiel itu gimana, Pak? Di pembuangan atau kembali ke Yerusalem, Pak? Akhir hidupnya Yehezkiel. Iya. Waduh, saya mesti cek nih. Yehezkiel matinya di mana? Dicatat nggak ya? Yehezkiel matinya Ya, kalau Yeremia kan tadi di Mesir ya, betul, gitu kan. Kalau betul. ini Yeskiel di mana, Pak ya? Nabi Yehezkiel ya? Iya. Sebentar, ada nggak ya di Alkitab Yehezkiel? Ada nggak ya? Adanya menurut tradisi. Dimakamkan di suatu desa di Irak, Pak. Di pembuangan, Pak. Berarti di pembuangan ya? Nggak Iya. sampai kembali ke Yerusalem dia, Enggak. Pak ya? Jadi di pembuangan itu dia meninggalnya gitu. Iya, dia nggak sempat balik, Pak. Iya, iya. Berarti menurut catatan ya. Iya, iya. Berarti zamannya Esra kalau udah nggak ada dia, Pak ya? Oh, Sudah nggak ada Esra dia, Pak. tahunnya mesti dilihat nih. Iya, mungkin sudah nggak ada kali ya. Tidak secara eksplisit, Pak, ditulis di Alkitab. Ya. Oke. Tapi kemungkinan besar dia matinya di Babel memang. Oh. Babel itu kan Irak kalau zaman sekarang. Iya, iya. Gitu, nggak ditulis secara eksplisit. Iya, iya. Penasaran aja. Ya. Kalau Yeremia kan jelas. Jelas, kalau Yeremia ada. Ya. Ya. Oke. Terus yang kedua, Pak. Kalau kitab ya gitu kan, Pak. Betul. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa Yerusalem itu kan ada Yerusalem yang baru, Pak. Iya. Nah, apakah Yerusalem yang lama, yang sekarang ini memang gambaran untuk mencapai Yerusalem yang baru, Pak? Dan apakah di Yerusalem yang baru itu sama seperti kita sekarang ini, Pak, keadaannya? Oke. Yang jelas di Yerusalem baru keadaannya beda, Pak. Kalau sekarang ini kan bumi sudah terkutuk. Di yang baru kan sempurna, itu udah pasti. Jadi, tapi kalau ditanya apakah manusia punya daging, nggak punya, dibangkitkan. Tapi tubuh kemuliaan, bukan daging yang sekarang. Itu bedanya. Namanya tubuh kemuliaan. Di Alkitab apa dijelaskan kira-kira gambaran Yerusalem baru itu seperti apa gitu, Pak? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu digambarkan langit yang baru dan bumi yang baru, kerajaan surga seperti apa. Tapi itu kan gambaran, Pak. Iya. Gambaran itu kan nggak lengkap juga, Pak. Lengkapnya kan nanti benerannya di sana. Gambaran itu intinya di sana tidak ada kejahatan lagi, hanya terdapat kebenaran, tidak ada air mata. Itu kan gambaran-gambaran tuh. Kan? Tapi kan fisik kan, Pak? Fisik. Berarti kan sama seperti kita sekarang ini kan, Pak, berarti gambarannya. Ya, tapi nggak sama dengan sekarang. Sekarang kan sudah jatuh dalam dosa. Udah nggak bisa hidup kekal. Berarti seperti di Taman Eden gitu kira-kira? Kemungkinan. Kan kita hanya bisa kemungkinan, Pak, karena nggak ditulis lengkapnya. Iya. Kemungkinan ya, awal mula ya, sebelum jatuh dalam dosa ya. Kalau bicara kemungkinan ya bisa saja. Sebelum jatuh dalam dosa.
Iya, ya. Penasaran aja sih Pak, kalau Yerusalem yang baru itu yang akan kita diami nanti itu bentuknya gimana gitu loh. Maksudnya apa, seperti ya ada mobil, ada rumah atau apa gitu loh, Pak. Nanti aja Pak kalau sampai sana kita Iya. lihat. Iya. Penasaran aja sih. Katanya di sini gambaran untuk yang akan datang gitu. Apakah sama gitu? Tapi yang jelas kita punya mata tetap 2 Pak, bukan 3 ada tengahnya lagi. Terus tadi kan juga ada pertanyaan, ada tingkatan, apakah ada yang rumah besar, rumah kecil, apa kayak gitu misalnya? Ya ada lah Pak, masa rumahnya kotak-kotak semua sama ukurannya, nggak nyeni dong. Iya, iya. Ya. Ya udah, cuma ini kepingin tahu aja kira-kira pandangannya Ya. Pak Wikno mengenai Yerusalem baru itu gimana. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, Dong Kati. Berikutnya Pak Irwan. Pak Irwan silakan. Shalom Pak Wikno. Shalom. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Pertama mengenai sepertinya peradaban seperti Egypt atau China, mungkin Egypt yang paling dekat itu sepertinya tidak di dalam timeline yang Bapak presentasikan di situ, tidak ada kejayaan orang-orang Mesir, Egypt. Apakah sewaktu Musa melarikan dari Egypt itu berarti waktu itu adalah misalnya piramid, tidak pernah disebutkan mengenai hal-hal peradaban mungkin modern pada waktu itu relatif. Bagaimana Pak, disebutkan apa tidak Pak? Apa karena ini hanya spesial untuk Israel gitu? Ini spesial untuk jalur keselamatan Pak. Padahal di zaman itu kerajaan di Cina sudah ada. Tapi nggak dicatat di Alkitab karena ini cerita keselamatan, jalur keselamatan. Jadi jangan Tapi pernah mengenai Mesir sangat dekat Mesir sekali. kan ditulis di Alkitab, ada Fir'aun dan sebagainya. Ada. Yang Yusuf itu ya Pak? Waktu. Iya, itu kan Mesir. Mesir jaya Pak di zamannya. Oke, tapi tidak ada faktor yang influencing mengenai keselamatan itu dalam hal ini. Yang ditulis adalah yang ada hubungan dengan keselamatan, Pak. Okay. Karena Alkitab bukan kitab arkeologi atau apa kan, bukan. Untuk keselamatan. Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah pertobatan atau Roh Kudus itu ada sebelum Kristus? Saya memikirnya kadang-kadang mengenai Roh Kudus ini ada di seluruh dunia, menyeluruh sebelum even Yesus lahir, sebelum perjanjian baru. Ya, lalu waktu Yesus datang tidak ada karena memberikan kesempatan kepada Yesus untuk mengabarkan Injil misalnya. Lalu sesudah itu waktu Pantekosta datang lagi gitu. Roh Kudus itu maha hadir dari kekekalan dulu sampai kekekalan nanti, Pak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi selalu ada, dimanapun, kapanpun. Tapi kenapa Yesus bilang, aku sebaiknya pergi dulu dari sini, karena akan datang Roh Kudus. Berarti waktu Yesus ada itu, Roh Kudus tidak ada. Nah, artinya bukan itu, Pak. Roh Kudus selalu ada, kapanpun, dimanapun. Kenapa bicara seperti itu? Karena perkenanan Allah melalui Roh Kudus akan dinyatakan pada waktu Pentakosta, yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti sebelumnya nggak ada. Roh Allah itu selalu ada selama-lamanya. Dan juga dengan kesaksian Yesus. Oke, Pak. Yang lalu mengenai pertobatan dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, apakah ada perbedaan? Sepertinya pertobatan itu suatu yang spontaneous gitu, tidak ada proses. Kita tahunya sekarang ini kan ada proses belajar, proses bertumbuh, progresif dan sebagainya. Tapi sepertinya waktu perjanjian lama itu pertobatan yang disebutkan di Yeskiel itu adalah sesuatu yang sepertinya pertobatan sewaktu Musa membawa ke Kanaan itu mereka berubah menjadi dengan menyembah berhala dan sebagainya di tengah jalan itu. Apakah itu pertobatan juga dalam konteks different, berbeda, yang itu perjanjian lama, ini konteks perjanjian baru adalah pertobatan yang ditambahi dengan pertumbuhan
rohani kita, gitu Pak. Apa? Baik, kalau murtad di perjanjian lama artinya orang meninggalkan Taurat atau meninggalkan Tuhan. Nah, di perjanjian baru bukan lagi begitu. Di perjanjian baru orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Kenapa? Karena di perjanjian baru bukan cuma melakukan hukum agama, tapi berubah. Hukumnya ada di batin seseorang. Anak Allah. Anak Allah itu hidup yang dipimpin oleh roh. Bukan hidup yang dipimpin oleh aturan-aturan agama. Bukan. Beda. Sekarang cerdas. Akal budinya berubah. Jadi bukan menurut aturan boleh nggak ya? Bukan begitu. Jadi makanya di perjanjian baru prosesnya panjang. Perubahan akal budi kan. Kan metanoia, perubahan pikiran, perubahan akal budi. Itu pasti proses dong. Bukannya tidur semalam, besok pintar kan nggak ada begitu. Besok bijaksana, besok matang, dewasa nggak ada. Besok sempurna, nggak ada. Kesempurnaan itu melalui proses panjang. Apakah berarti perjanjian baru lebih individu, Pak? Dalam arti Yesus berkata nanti kamu akan menyembah aku di mana-mana, bukan di gunung apa yang dekat Yerusalem itu. Tapi apakah berarti berbeda dalam arti lebih individu sekarang ini dibanding dengan perjanjian lama? Maaf gitu. Yang dimaksud lebih individu apa ya, Pak? Kita sekarang mungkin lebih harus bertumbuh dari dalam hati kita. Kalau zaman waktu perjanjian lama itu bagaimana proses? Sebenarnya sama, Pak. Cuma perjanjian lama diarahkan ke hukum Taurat yang sementara. Melalui ritual korban bakaran, persepuluhan, hari raya gitu. Kok sekarang kita enggak? Beda. Bedanya kita harus lebih sempurna gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik, ini siapa ya? Kok nggak bisa dibaca ya? Nueli atau apa ini ya? Noel ya. Bisa dibuka ini ya, mic-nya? Nggak bisa, oke. Pak Sucipto, silakan Pak. Salam Pak Winyo. Shalom. Selamat malam, apa kabar? Malam, baik. Ya, selamat ulang tahun Pak sebelumnya. Belum Pak. Minta maaf Pak, enggak anukan video Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, saya sangat diberkati oleh penjelasan Pak Winyo. Dari kejadian 3:15 sampai turunnya hukum Taurat di Sinai. Terus sampai kedatangan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu kira-kira menurut Pak Winyo, bangsa Israel saat ini mengetahui enggak rahasia ini, Pak? Ada berbagai macam, Pak. Saat ini Israel kan ada yang sekuler, ada yang ortodoks, ada yang sudah percaya Yesus juga, meskipun sedikit. Nah, apakah mereka tidak belajar atau bagaimana, Pak? Bukan nggak belajar, atau mereka tidak percaya bahwa perjanjian baru itu kitab suci. Oh, begitu Pak. Itu yang menyebabkan mereka nggak percaya Yesus. Iya. Sebab kalau kitab perjanjian baru dibuang, maka tidak ada Yesus kan? Iya. Nah, yang berikutnya yang sudah percaya ya nggak tahu Pak ini cerita ini. Begitu Pak ya. Ya. Kalau boleh saran Pak Winyo ke Israel sambil mengajar aja ke Israel ke sana Pak, supaya bisa tahu Pak mereka. Ada rencana sih kalau jadi November. Jadi supaya mereka juga mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan ini, mereka juga diberkati Pak. Iya, cuma sulit Pak. Orang kalau sudah nggak percaya itu berbagai macam argumen bisa punya dia. Iya. Terus yang tadi Pak Winyo jelaskan dengan Ibu Sen itu yang mengenai perjanjian baru Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah itu adalah roh kebenaran. Nah, kita harus dipimpin
oleh kebenaran. Kita mesti harus mengikuti taat, hidup dalam roh. Terus itu kira-kira bagaimana? Kita perlu belajar, Pak, kebenaran itu, Pak. Dan bagaimana orang yang sudah percaya mengaku Kristen tapi tidak mau belajar kebenaran. Nah, itu bagaimana nantinya di hadapan Tuhan, Pak? Baik. Orang yang tidak belajar kebenaran, kan ada, Pak, yang percayanya percaya buta, nggak tanpa pengertian. Nah, orang yang percaya tanpa pengertian ya nggak bisa matang karakternya. Bagaimana dia mau matang? Nggak ngerti, nggak bijaksana, hikmatnya nggak ada. Nah, makanya firman Tuhan itu jelas loh, Pak, sebenarnya. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau benar-benar murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Nah, kalau banyak orang ngawur-ngawur, nggak belajar, bukan murid Tuhan itu. Meskipun di mulut mengaku percaya. Berarti artinya perlu belajar juga, Pak, ya? Perlu. Mana ada orang tanpa belajar bisa matang, bisa berubah? Nggak bisa, Pak. Perlu belajar. Makanya ada online Bible Study ini. Iya, Pak. Ya kan? Karena kalau dipikir-pikir, coba saya setiap Rabu, ini persiapannya panjang ini. Setiap Rabu gitu, mau cari apa coba? Iya kan? Kan supaya kita bisa sharing kebenaran, semua bisa belajar gitu loh. Kebetulan saya belajar lebih dulu, gitu doang sebenarnya. Bukan berarti lebih pintar, bukan. Belajar lebih duluan, gitu aja. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Winyo. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya, siapa ya? Elva ya? Ibu Elva ya? Silakan. Bisa di-unmute. Halo. Ya. Shalom Pak Widyo. Shalom. Saya mau bertanya ya. Halo? Halo? Ya. Dengar enggak? Nah, dengar lagi. Tadi barusan ke mute. Silakan. Oh ya. Tunggu. Kalau tentara Romawi yang menyiksa Tuhan Yesus dulu ya, itu apa boleh ke langit baru dan dunia baru? Tuhan tahu persis hatinya. Orang yang jahat tidak mungkin dibawa ke langit baru, bumi baru. Tidak mungkin. Iya. Orang yang jahat pasti binasa. Tapi mereka kan sebagai robot, Pak. Mereka bukan robot, Bu. Mereka manusia. Yang merintah kan atasannya. Iya, tapi mereka punya hati kan? Oh, begitu. Yang merintah dosanya lebih besar memang. Betul. Iya, betul. Nah, makanya Tuhan akan tahu. Dia melakukan itu karena jahat atau karena terpaksa atau karena apa. Tuhan bisa hakimi, Bu, masing-masing. Nggak usah khawatir soal itu. Iya. Terus yang kedua, Pak Beknya bilang tadi memerintah bersama Tuhan Yesus, itu yang diperintah apa yang imannya lebih lemah gitu? Itu nanti Tuhan yang ngatur, Bu. Jadi bisa juga begitu, tapi yang jelas tidak ada kejahatan dalam diri orang itu. Kalau kejahatan nggak mungkin masuk ke surga, nggak mungkin. Gitu. Nah, tapi semuanya juga Tuhan yang akan menentukan, bukan siapapun, Tuhan Yesus semuanya yang menentukan. Jadi penghakiman kita serahkan pada Tuhan. Tapi yang jelas kalau orang jahat pasti tidak selamat, udah pasti. Jadi yang memerintah itu bersama Tuhan itu jadi memerintah bawahannya ya? Iya dong, iya. Kalau memerintah berarti ada yang diperintahkan, Bu. Iya. Kan begitu. Ya, gitu aja dah. Oh, gitu aja. Oke. Tuhan berkati.